Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahdel Aprilina Burubarus dengan NIM 2505071025 dari kelas BK 1A. Perkenalkan, nama saya Fadia Putra Arifka Tanjung dengan NIM 2505071017 dari kelas BK 1A. Perkenalkan, nama saya Flora Sarabukam dengan NIM 2505071013 dari kelas BK 1A. Dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA Sera. Kami akan memperkenalkan usaha jasa Melondri. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Salah satu alasan munculnya perusahaan jasa dapat dilihat dari definisi perusahaan jasa itu sendiri, yaitu sebuah entitas di mana sumber daya dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola dan diproses untuk menciptakan barang atau jasa untuk pelanggan. Jasa adalah sesuatu yang sering kita temui dalam beragam aktivitas sehari-hari. Jasa juga dapat dipahami sebagai fasilitas tambahan untuk produk yang dibeli guna menghasilkan kepuasan bagi konsumen. Menyusun laporan keuangan yang sistematis membantu pemilik usaha laundry dalam membantu kondisi keuangan, mengevaluasi kinerja usaha, serta merencanakan strategis bisnis ke depan. Salah satu aspek yang mendorong berdirinya perusahaan jasa adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selain barang fisik, individu juga memerlukan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, perusahaan jasa memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah laporan keuangan dan mempermudah operasional mereka. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja komponen yang ada dalam laporan keuangan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry. Yang kedua, untuk mengetahui apa-apa saja langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa laundry. 1.3 Tujuan dari penulisan dokumen ini ialah untuk memberikan pemahaman mengenai metode pencatatan di perusahaan jasa agar kita lebih memahami apa saja yang terdapat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Bab 2 Laporan Keuangan 2.1 Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang menyediakan layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan barang yang menjadi fokus utama perusahaan jasa. Adapun ciri-ciri perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan perusahaan jasa berasal dari penjualan jasa. Yang kedua, tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, kegiatan operasionalnya adalah menjual jasa. 2.2 Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang menggunakan nilai ekonomi dan satuan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi fisik perusahaan baik keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usahanya mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau statement financial of financial. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Namun, pada proyek kali ini kami menggunakan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah, dirancang untuk memenuhi kebutuhan
UMKM dalam menyusun laporan yang sederhana namun informatif. Namun, keuangan ini umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain yang pertama, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang kedua, laporan perubahan posisi keuangan atau statement financial of financial. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Dengan menggunakan SAK EMKM, UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana dan relevan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga memudahkan UMKM dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan terhadap bisnis mereka. Bab 3 Pembahasan 3.1 Informasi perusahaan. Nama perusahaan Melonri. Alamat Jalan Abdul Hakim, Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kode pos 20115. Melonri adalah usaha jasa pribadi yang bergerak dalam bidang menjual jasa kepada orang lain, yaitu mencuci pakaian orang lain dengan harapan menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan kepada pelanggan. Kepemilikan usaha 100% modal berasal dari Melonri karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang pribadi. Perusahaan dijalankan oleh Tuan Silaban sekaligus menjadi pemilik perusahaan dan dibantu oleh 2 karyawannya. Perusahaan ini juga telah menetapkan harga orderan cucian pakaian sebesar 23.000 per tabung. Pelayanan yang diberikan Melonri sudah termasuk mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian. 3.2 Transaksi perusahaan. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang merupakan hasil dari wawancara dengan pemilik perusahaan jasa yang mendirikan perusahaan atas nama Melonri. Saldo awal Melonri sebesar kas 30 juta, perlengkapan 5 juta, peralatan 15 juta, mesin 40 juta, modal 90 juta. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2025. Pada tanggal 2 Agustus dibeli perlengkapan sebesar 2 juta. Pada tanggal 3 Agustus membayar uang sewa sebesar 1 juta untuk bulan Agustus. Pada tanggal 7 Agustus diterima pendapatan jasa dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 Agustus sebesar 5 juta. Pada tanggal 9 Agustus membayar uang kebersihan sebesar Rp50.000. Pada tanggal 10 Agustus dibeli peralatan tambahan laundry sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 11 Agustus membayar uang listrik dan air sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 14 Agustus diterima pendapatan jasa dari tanggal 8 sampai 14 yaitu sebesar Rp5.500.000. Pada tanggal 16 Agustus memberi perlengkapan sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 18 Agustus membeli peralatan secara kredit sebesar Rp3 juta. Pada tanggal 21 Agustus menerima pendapatan sebesar Rp4 juta dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Pada tanggal 22 Agustus membayar hutang atas peralatan sebesar Rp3 juta. Pada tanggal 28 Agustus diterima pendapatan atas jasa dari tanggal 22 Agustus sampai 29 Agustus sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 19 Agustus membayar gaji karyawan sebesar Rp4 juta untuk 2 karyawan. Pada tanggal 31 Agustus penyusutan peralatan 25% sebesar Rp396.000. Pada tanggal 31 Agustus penyusutan mesin 25% sebesar Rp834.000. 3.3 Persamaan dasar akuntansi. Kusnaini tahun 2014 menyebutkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Niswonger tahun 1999
telah menyebutkan bahwa transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan dari salah satu atau lebih dari ketiga unsur dasar persamaan dasar akuntansi. Berikut tabel usaha Melonri persamaan akuntansi per 31 Agustus tahun 2025. 3.4 Laporan laba rugi. Laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini mencatat semua pendapatan dan beban yang terjadi, sehingga bisa diketahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba, atau mengalami kerugian atau rugi. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan tersebut selama satu periode. Usaha Melonri laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Agustus tahun 2025. Pendapatan servis sebesar Rp19.500.000, beban gaji sebesar Rp4 juta, beban sewa sebesar Rp1 juta, beban penyusutan mesin sebesar Rp834.000, beban penyusutan peralatan sebesar Rp396.000, beban listrik dan air sebesar Rp1.500.000, beban lainnya sebesar Rp50.000. Pendapatan dikurang beban, hasilnya sebesar Rp11.720.000. Pendapatan dan beban lainnya 0, pendapatan lainnya 0, total pendapatan dan beban lainnya 0, penghasilan sebelum pajak sebesar Rp11.720.000, pajak 0%, laba bersih sebesar Rp11.720.000. 3.5 Laporan posisi keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu yang digunakan untuk menilai posisi keuangan entitas tersebut. Melonri, laporan posisi keuangan per 30 Agustus 2025. 1. Harta. 1.1 Harta lancar. 1.11 Kas Rp36.950.000. 1.1.4 Perlengkapan Rp8 juta. Total harta lancar Rp44.950.000. 1.2 Harta tetap. 1.26 Mesin Rp40 juta. 1.2.7 Akumulasi penyusutan mesin Rp834.000. 1.2.8 Peralatan 19 juta. 1.2.9 Akumulasi penyusutan peralatan 396.000. Total harta tetap 57.770.000. Total harta 102.720.000. 2. Hutang. 2.1 Hutang jangka pendek. 2.1.1 Hutang usaha Rp1 juta. 2.2 Hutang jangka panjang. Total liability Rp1 juta. 3. Modal. 3.1 Owner Capital. 3.1.1 Melonri Capital Rp90 juta. Laba bersih Rp11.720.000. Total hutang dan modal Rp102.720.000. 3.6 Catatan atas laporan keuangan. Melonri. Catatan atas laporan keuangan untuk bulan 31 Agustus 2025 dalam rupiah. 1. Informasi umum. Melonri bergerak di bidang perusahaan jasa yang terletak di Jalan Abdul Hakim, Padangbulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Kepemilikan usaha 100% modal dari Melonri karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Harga yang ditetapkan Melonri untuk orderan adalah Rp23.000 per kilo. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Melonri disusun berdasarkan yaitu 1. Laporan laba atau rugi, Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan posisi keuangan, Statement of Financial Position. 3. Catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan,
Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah rupiah. C. Kas. Kas dan setoran kas terdiri dari uang tunai. D. Harta lancar. Harta lancar yang dipakai oleh Melonri berupa perlengkapan seperti deterjen, pewangi, plastik pembungkus pakaian, parfum, dan pemutih pakaian. E. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Saat ini, aset tetap yang digunakan perusahaan Melonri berupa peralatan seperti mesin cuci, setrika uap, meja, dan kursi. F. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya imbal belum diterima. 3. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. A. Aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap yakni berupa mesin cuci dan setrika uap. Apabila mengalami kerusakan, maka perusahaan jasa tidak mendapatkan pendapatan jasa. B. Pendapatan. Pendapatan jasa diperoleh ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan apabila perusahaan jasa buka. Namun, jika perusahaan jasa tutup, maka pendapatan tidak diterima. C. Beban gaji. Beban gaji yang diakui sebesar 4 juta rupiah untuk 2 karyawan sesuai perjanjian kerja yang berlaku. Bab 4. Penutup. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan Melonri, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan laporan keuangan terdiri dari laporan laba atau rugi, profit atau loss statement, laporan perubahan posisi keuangan, statement of financial position, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik perusahaan Melonri, dapat dilakukan pencatatan keuangan mulai dari tahap penyusunan persamaan dasar akuntansi sampai pada tahap penyusunan laporan keuangannya, dengan mendapatkan informasi bahwa modal awal Melonri sebesar 90 juta rupiah dan hasil dari dilakukan pencatatan laporan keuangan periode Agustus 2025, Melonri tidak mengalami kerugian melainkan keuntungan, yaitu dengan mendapatkan laba sebesar Rp11.720.000. 4.2 Saran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik perusahaan Melonri, maka penulis ingin beberapa saran diantaranya. 1. Dalam hal pelaksanaan perusahaan jasa ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam menjalankan dalam hal pelaksanaan perusahaan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. 2. Penulis menyarankan perusahaan dapat membuat siklus akuntansi dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang biasanya agar perusahaan tahu bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi.